Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam yang terhormat Bapak Dr. Irwan Indrayanto Alwisius SSI MSc dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 18 kelas Statistika C izin mempresentasikan penugasan yang diberikan terkait review jurnal mengenai penggunaan ilmu statistika dalam kajian geografi. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Saya Mutiara Maharani dengan Aska Syafana Syarazat, Fitri Hanifah Setiawan dari Geografi Lingkungan Angkatan 2021, juga Meru Sigit Astiono dari Geografi Lingkungan Angkatan 2022, dan juga Astin Oni Gayatri dari Pembangunan Wilayah Angkatan 2022. Baik, di sini kami izin menjelaskan terlebih dahulu terkait identitas jurnal yang kami pakai. Dengan judul How Urban Ecological Land Affect Resident Heat Exposure, Evidence from Mega-Urban Agglomeration in China, dengan jurnal Landscape and Urban Planning. Penulis artikel ini diantaranya Tan Dongfeng, Fu Yuanwang, Zheng Liu, Wiki, Zikai Zhao, dan Yifan Wang. Volume 231 dan tahun terbit 2023 yang diambil dari Science Direct. Tujuan utama dari adanya artikel ini yaitu untuk mengkuantifikasi efek UEL atau dikenal sebagai Urban Ecological Land dan interaksinya dengan lingkungan alami antropogenik pada RHE atau Resident Heat Exposure dengan studi kasus di Guangdong, Hong Kong, Macau Greater Bay Area, aglomerasi mega urban di Tiongkok. Sumber data yang dipakai dalam artikel ini yaitu land cover atau use data, LST product, meteorological data, Digital Elevation Model atau DEM data, DMSP, OLS Nighttime Lighting Data, Population Grid Data, dan Digital Roadmaps. Oke, masuk ke alasan pengumpulan data, seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Rani, itu ada beberapa pengumpulan data. Yang pertama ada land cover atau use data, di mana data ini digunakan untuk mengetahui area tutupan atau penggunaan lahan. Karena lahan ekologi perkotaan adalah elemen fundamental dalam ekosistem perkotaan dan juga hutan, padang rumput, dan juga badan air dalam area bangunan utama perkotaan. Yang kedua, tadi ada LST products, di mana data ini mencerminkan suhu dari dekat permukaan. Terdapat istilah Normalized Differential Moisture Index atau NDMI yang diperoleh dari panjang gelombang inframerah dekat dan juga gelombang pendek yang telah terbukti memiliki korelasi yang baik dengan RH. Yang ketiga, ada meteorological data, di mana data ini digunakan untuk mengetahui data suhu. Mereka mendefinisikan bahwa suhu siang hari lebih besar dari 35 derajat Celcius selama 3 jam berturut-turut sebagai panas untuk memverifikasi apakah tingkat benteng diskom atau kurang nyaman atau tidak nyaman sesuai dengan ketidaknyamanan pengalaman manusia di bawah tekanan panas. Kemudian terdapat penyajian data, di mana penyajian data yang digunakan pada artikel ini berupa peta, diagram garis, diagram batang, dan tabel dalam mengetahui pengaruh urban ecological land terhadap lingkungan. Baik, untuk penyajian data dan metode terdapat yang pertama, Remote Sensing Based Thermal Compare Calculation yang merupakan pengumpulan data rata-rata temperatur dari stasiun meteorologi yang nantinya disajikan dalam bentuk peta dan juga tabel. Kemudian terdapat Resident Heat Exposure Calculation yang disajikan dalam bentuk peta, dan kemudian terdapat juga Geodetector with Spatial Fuzzy Overlay yang terdiri dari detektor faktor, detektor ekologi, detektor interaksi, dan detektor resiko yang disajikan dalam peta dan diagram batang. Kemudian masuk ke dalam penyajian data yang pertama, yakni dalam penyajian data dalam bentuk diagram garis. Sifat data dalam penyajian ini yakni kuantitatif kontinu, kemudian sumber datanya merupakan sumber data sekunder, dan jenis data pada data ini merupakan time series. Alasan mengapa data tersebut disajikan dalam bentuk diagram garis, yakni untuk menunjukkan hubungan antara resident heat exposure, proportion of total ecological land, Gini coefficient dan proportion of urban main build-up area seiring berjalannya waktu.
Baik, selanjutnya merupakan penyajian data dengan diagram garis pada gambar yang sebelah kanan dan diagram bunga pada gambar yang di bawahnya. Sumber datanya merupakan sekunder karena diperoleh dari data-data yang sudah ada sebelumnya dan digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian sifat datanya kualitatif, ditunjukkan dengan contohnya sebagai high population, high heat, low heat, dan high population juga. Untuk jenis datanya itu time series, ditunjukkan dengan adanya dari past ke future. Alasan penyajian data dengan diagram garis itu untuk menunjukkan besarnya kontribusi masing-masing faktor, terlebih pada diagram bunga. Selanjutnya, penyajian data selanjutnya itu merupakan diagram batang. Sifat datanya ini kuantitatif kontinu, mulai dari 0,2 hingga 0,45. Sumber datanya sekunder, juga menggunakan data-data yang telah ada sebelumnya. Jenis datanya time series, karena digunakan pada tahun-tahun yang dari rentang tahun-tahun sebelumnya sampai tahun yang akan datang, dan alasannya untuk mengetahui nilai setiap daerah mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram batang dan peta. Sumber datanya yaitu kuantitatif kontinu, sumber data yang digunakan sekunder, jenis datanya yaitu time series. Alasan penyajian data dalam diagram batang dan peta yaitu untuk mengetahui nilai sekaligus sebaran data menggunakan peta. Selanjutnya, untuk kesimpulannya itu sendiri yaitu penelitian ini mempertimbangkan tekanan panas fisiologis dan menempatkan manusia sebagai pusat agenda untuk mengukur dampak WL pada pola spasial dan evolusi temporal RHE di EGBA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi zona kontrol yang signifikan dan efek marginal spasial WL terhadap RHE heterogen secara spasial dan temporal dari tahun 2000 hingga 2020. Dan juga keragaman patch berkembang menjadi faktor dominan untuk distribusi RHE. Oleh karena itu, strategi perencanaan perkotaan dan mitigasi termal di masa depan harus mempertimbangkan secara komprehensif hubungan dinamis spasial temporal antara UEL dan elemen alam manusia. Demikian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.